Dalam rangka Hari Bumi tahun 2022, Asosiasi Beyond Moringa Indonesia bersama 12 provinsi melaksanakan penanaman 1 juta pohon kelor. Melalui perwakilannya di Kabupaten Kampar, UMKM Dapur Aru Keloros yang merupakan UMKM binaan PT PLN UIP Sumatera Bagian Tengah dan BPSI LHK melaksanakan penanaman kelor bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar di objek wisata Puncak Kompe. Kedepannya program penanaman kelor juga akan menjadi program Ketua Pokja 3 Kabupaten Kampar sehingga masyarakat mendapat nutrisi tinggi dengan harga terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah kita melaksanakan gerakan Hari Bumi di Puncak Kompe ini, di sini kami langsung bersama Bapak John Haril selaku pembina Pokdarwis Puncak Kompe Kabupaten Kampar ini. Nah Pak, izin berbincang-bincang ya Pak sebentar. Boleh. Sebelumnya kami mau bertanya nih Pak, yang mana Puncak Kompe ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kampar dan dinamakan sebagai Puncak Kompe. Itu asal usul penamaannya itu bagaimana nih Pak pertama kalinya? Nama Puncak Kompe itu adalah sejenis pohon kayu yang sangat banyak di sekitar bukit ini. Nah, itulah yang kami abadikan jadi nama kelompok sadar wisata Puncak Kompe yang mengelola destinasi ini. Gitu Pak. Iya. Selanjutnya nih Pak, tahun pertama kali berdirinya nih Pak, dan bagaimana bisa memiliki ide kita membuat destinasi wisata di sini nih, begitu Pak? Iya. Pokdarwis Puncak Kompe itu mulai kita bentuk tahun 2017. Nah sebenarnya inspirasinya sederhana saja, karena kita tahu yang pertama viral wisata alam di Kabupaten Kampar ini adalah Ulu Kaso. Iya. Terinspirasi oleh Ulu Kaso itu karena kami pikirkan daya tampung Ulu Kaso itu sangat terbatas, sehingga perlu dikembangkan ke destinasi lainnya.
salah satu pilihannya adalah Puncak Kompe ini. Kenapa demikian? Karena view-nya, alamnya juga sama dengan view yang ada di Ulu Kaso. Tetapi keunggulan di sini yang pertama, akses menuju lokasinya langsung masuk ke dalam. Artinya sampai ke puncaknya. Yang kedua, kita tengok di sini kan masih sangat rindang dan masih dipertahankan pohon-pohonnya. Nah, penggagasan Pok Darwis Puncak Kompe ini adalah digagas oleh 21 orang anggota kelompoknya. Dari awal kami mulai bismillah dengan niat dan tekad yang baik. Diawali dengan sumbangan secara material masing-masing patungan 100.000. Oh, dari 21 orang. Ya, 21 orang dapatlah 2.100.000. Kemudian kami rintis jalannya, tapi kiranya tidak bisa dikerjakan secara manual gotong royong. Perlu dilakukan pembukaan jalannya itu dengan alat berat. 2.100.000 itu untuk 1 hari pekerjaan saja tidak cukup. Namun ada katakanlah masyarakat kita yang memiliki alat berat itu sangat respect sekali dengan usaha kami itu, sehingga kami diberikan cicilan. Dia kerjakan kemudian nanti diansur lah untuk pembayarannya. Dan alhamdulillah ini dibuka menjelang Lebaran Haji. Jadi pas begitu Lebaran Haji sudah ada kunjungan untuk pembukaan jalannya itu, alhamdulillah sudah tertutup dengan pendapatan di Hari Raya Haji itu 2017. Berarti memang langsung berkembang pesat ya Pak di tahun 2017. Iya, gitu. nah alhamdulillah dan berkembang terus, kami tata manajemennya dan alhamdulillah sampai dikunjungi oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno 2021 kemarin. Ya, luar biasa juga ya Pak. Ya. Dan dari tahun 2017 sampai tahun ini nih Pak, apa saja fasilitas-fasilitas yang ada dan akan dikembangkan nantinya oleh Puncak Kompe ini Pak? Iya. Dulu karena konsep awal adalah konsep sederhana, semua katakanlah sarana prasarananya kami buat dari kayu. Nah, kiranya tidak bertahan lama, belum lagi sempat mendatangkan pemasukan kembali. Nah, sarananya sudah habis. Nah, alhamdulillah kami sepakat kelompok membuat perencanaannya, membuat sebuah perencanaannya jangka panjang yang akan kami kembangkan 5 tahun ke depan. Dan sekarang sudah bisa kita lihat ini adalah pelataran utamanya dibangun 2021. Nah, kemudian di sebelahnya akan dilanjutkan nanti dengan pembangunan kafenya. Oh, yang di sebelah sini? Ya, di 2022 ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan di tahun 2023 buat gerai untuk masyarakat yang UMKM kita agar bisa berjualan di sini karena kita perlu bersinergi. Dan terakhir nanti ada di situ aula tempat pertemuannya. Ini yang khusus di atas ini. Sebenarnya kawasan Pok Darwis Puncak Kompe ini mulai dari Jalan Aspal Hitam, Bangkinang, Payakumbuh sampai dengan kawasan airnya. Kita juga punya 3 pulau gitu yang dikelola oleh Pok Darwis Puncak Kompe. Ada Pulau Pati yang ada di ujung sana. Kemudian ada Pulau Semut yang di tengah, ada Pulau Keis. Jadi kayak segitiga bermuda pula. Nah, dan daratannya di atas ini. Jadi semuanya kita kolaborasikan. Dan akses ke bawah juga sudah ada. Oh, sudah pembukaan ada, badan jalannya. Cuman belum ada perkerasannya. In progress lah ya. Iya, iya. Dan harapannya nih Pak untuk masyarakat Kabupaten Kampar untuk melestarikan destinasi wisata kita ini Pak. Ya. Karena kalau bukan masyarakat kita yang duluan untuk menjalankan, siapa lagi kan Pak? Gitu. Ya. Ada harapan nggak Pak? Untuk masyarakat Kabupaten Kampar itu ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Pertama, keberhasilan kita itu pasti ada tantangannya. Tantangan nyatanya kalau kita kebanyakan ya berkelompok, di saat berjuang itu aman-aman saja, semangatnya tinggi. Pas begitu sudah mulai menghasilkan, baru mulai, nah sudah mulai ribut. Ini kenapa? Karena kita tidak punya pengelolaan atau manajemen yang bagus. Jadi oleh sebab itu buat manajemen yang bagus. Yang kedua, buat ikrar atau faktual yang sama-sama, bila perlu pakai kekuatan hukum. Nah, itu kelemahan kelompok kita. Karena di saat kita berhasil, kalau kita sudah punya acuannya, mudah-mudahan tidak akan ribut. Kita hanya mengacu ke situ saja. Tetapi kalau hanya kesepahaman dalam rapat, hampir tiap minggu mau kita berapat itu. Akhirnya bukan untuk memajukan, tapi jadi kendala. Nah, yang kedua, harapan kita ini adalah swadaya masyarakat. Untuk masyarakat umum, ayo datang kunjungi. Dengan kita datang berarti kita membangun pariwisata Kabupaten Kampar. Karena perlu dukungan kita semua untuk membangun wisata ini.
Kalau kita serahkan nanti ke investor yang lebih besar, kita jadi penonton di kampung kita sendiri. Oleh sebab itu, mari walaupun bertahap kita bangun bersama-sama. Terima kasih. Dan mengenai Hari Bumi hari ini nih Pak, Ya. yang mengangkat Invest Our Planet dengan Ya. mengangkat temanya itu, Ya. apa sih kesan dan pesan Bapak terhadap Hari Bumi pada saat ini Pak? Oh, kami sangat bersyukur sekali pertama ditempatkan di sini. Yang kedua, kawan-kawan bisa lihat Kompe ini masih tetap hijau. Artinya mari tetap kita hijaukan bumi ini. Mudah-mudahan dengan bumi tetap hijau dan rindang, memberikan kesejukan dan ketenangan untuk kita semua, termasuk untuk masa depan anak cucu kita. Baik Pak, karena kalau bukan kita yang memulai, siapa Ya, lagi siapa ya, lagi? Pak? Ya, Khususnya kita yang masyarakat Kabupaten Kampar ini. betul. Ya, Pak, terima kasih sebelumnya Baik, Pak ya. atas waktunya. Ya. Izin pamit Pak. Ya. Apa tujuan dari kita memperingati Hari Bumi ini? Ialah untuk melindungi bumi ini dari globalisasi yang sekarang ini banyak terjadi di alam kita, yang mana pada hari ini kita menanam 1 juta kelor di Kabupaten Kampar, khususnya di tempat wisata Puncak Kompe. Kenapa kira-kira alasan ibu memilih pohon kelor untuk ditanam? Karena kami dari PKK Kabupaten Kampar tujuannya untuk menanam kelor hari ini, karena kelor di Kabupaten Kampar telah mendunia atau udah sampai ke ini ke pusat, yaitu AKMI, Asosiasi Bayan Moringa Indonesia, yang diadakan kemarin di Bali dan Pasar di Hotel Legian. Disitulah kami bertemu dengan Asosiasi Bayan Moringa Indonesia, yang mana pada hari itu Provinsi Riau cuma Kabupaten Kampar lah yang satu-satunya ikut, yang diundang dari Kementerian Pertanian, khususnya Dirjen Perkebunan. Jadi ternyata daun kelor itu memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk kesehatan, bisa juga untuk kecantikan dan sebagainya. Terima kasih Bu. Ada lagi? Tadi setelah kita telah melaksanakan kegiatan Hari Bumi pada hari ini, kita juga menyempatkan waktu untuk mewawancarai sebentar Bapak Hendra Sutemi selaku Senior Manager Perizinan Pertahanan dan Komunikasi PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah. Izin sebelumnya ya Pak, ini perkenalkan kami dari tim kreatif mahasiswa STM Bandung Senang. Di sini mau sedikit bertanya dan bersharing gitu Pak. Kalau di sini kami menanyakan, menurut Bapak, karena kita merayakan Hari Bumi, menurut Bapak apa sih Pak Hari Bumi itu Pak? Itu adalah komitmen kita untuk menjaga bumi agar tetap nyaman, aman untuk kita tinggali. Hanya di sini akan our planetnya. Ya, itu sih goals utamanya itu kali ya. Jadi bumi ini nyaman untuk ditinggali. Ya Pak, berbicara mengenai tema kita tadi, Invest in Our Planet, yang mengangkat tumbuhan kelor sebagai yang ibaratnya menjadi peran utama Pak pada tema Hari Bumi kita ini. Dan di sini kami ingin bertanya Pak, kenapa memilih daun kelor Pak sebagai tumbuhan yang ditanam di Puncak Kompe ini pada hari ini? Sebenarnya untuk agar bumi ini nyaman ditinggali kan harus banyak pohon ya. Pohon-pohonan adalah salah satu cara untuk membuat bumi ini nyaman untuk ditinggali. Nah, terkait dengan kelor di Kampar ini, karena sebelumnya kami sudah melakukan pembinaan dan bantuan kepada kelompok tani masyarakat yang bergerak di pengusahaan daun kelor ini, dengan harapan dan ini sekarang sudah berproduksi, sudah menghasilkan mereka ini. Dengan bantuan awal kami sudah di tahun 2021 dan tahun ini sudah berproduksi dan bisa menghasilkan. Nah, untuk agar
produksi mereka ini meningkat, ya harus kelor sebagai bahan bakunya kita perbanyak, harus kita jamin pasokannya untuk produksinya mereka ini. Nah itulah makanya kita coba membantu mereka dengan tahap ini dengan 1000 pohon kelor ya yang kita tanam di Kampar ini agar nanti produksi mereka ini bisa meningkat, ada kepastian suplai bahan bakunya bisa terjamin. Termasuk penanaman daun kelor di Puncak Kompe ini ya Pak? Ini ya sebagai ini simbol kita lah bahwa di sini pun kita komit untuk menanam kelor. Siap Pak. Dan mengingat kita merefleksikan Hari Bumi ini Pak masih di tengah wabah COVID-19 ya Pak, yang mana wabah COVID-19 ini telah memberikan banyak hikmah bagi kita, yang mana telah mengurangi aktivitas kita di luar nih Pak. Ya secara langsung kan itu juga terkesan menjaga bumi nih Pak. Jadi menurut Bapak nih Pak, bagaimana sih Pak cara kita agar dapat meningkatkan kesadaran serta apresiasi kita terhadap bumi, lebih mencintai bumi? Ya salah satunya ini kita jangan harus punya keinginan untuk menanam pohon minimal di lingkungan kita sendiri, karena salah satu mungkin satu-satunya jalan untuk agar bumi nyaman ditinggali adalah dengan banyak pohonnya. Nah jangan sampai diusahakan setiap rumah tangga harus menanam pohon di rumahnya masing-masing, minimal 1 atau 2 pohon agar bumi ini semakin banyak pohon yang tumbuh. Apalagi bagi masyarakat yang punya lahan yang ini ya pohon di dalam pohon. Semakin banyak pohon semakin hilang udara-udara pencemar pasti ya Pak. Iya. Dan ini mungkin yang terakhir nih Pak, apa kesan dan pesan Bapak terhadap gerakan Hari Bumi yang kita lakukan pada hari ini Pak? Kami harapkan kegiatan ini berlanjut ya di Hari Bumi selanjutnya, dan diusahakan lingkupnya lebih luas lagi, mungkin di tempat yang bisa memberikan dampak yang luas lah terhadap program penyerapan bumi invest. Kalau ini kan lingkungannya kecil ya, nanti kita pilih misalnya yang luas ya, bisa di mana gitu ya. Nah, harapan kami seperti itu nanti. Semoga kami pun sebagai mahasiswa di sini bisa juga membantu. Kemudian nanti teman-teman mahasiswa terberaktif nanti kalau misalnya nanti kita ada acara lagi di tahun depan untuk Hari Bumi ya, mungkin di arrange oleh teman-teman mahasiswa, dan kami siap bantu nanti sama itu proposalnya jelas, sekitarnya jelas, insyaallah. Pak, siap Pak. Ini terima kasih sebelumnya Pak. Selamat